Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di ibadah online untuk mengikuti IHMPA pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus berkatilah ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bungkuslah dengan darah dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria nomor 129. Puji Yesus. Kidung Ceria 129. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Adik-adik, kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ke-10 yang menyatakan, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang bagi orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah pada para lawannya. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetarkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur puji-pujian. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ayat bacaan firman pada pagi hari ini adalah Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita buka, kita siapkan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, dan semoga apa yang kami baca, pelajari hari ini dapat kami pahami dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.
Mari kita baca Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Karena ini cukup pendek, jadi kita baca ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi adik-adik, kitab Hosea ini sebenarnya mencoba menggambarkan hubungan Tuhan dengan Israel, di mana Israel itu kerap kali tidak taat dan melupakan Tuhan dengan menyembah Baal. Dan Tuhan itu dengan tidak capek-capeknya, dengan setianya tetap mengasihi bangsa Israel dengan memberikannya cobaan-cobaan untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepadanya. Nah, adik-adik, di slide berikut ini Enci ada memberikan gambar di mana ada seorang ibu lagi marahin anaknya. Anaknya itu dimarahin karena menendang bola dan pecah kaca jendelanya. Mungkin saat ini lagi sering ya, karena kita punya keterbatasan ruang gerak, jadi kita kadang olahraga di dalam rumah di mana yang ada perabotan papa atau mama jadi berantakan. Terus di gambar yang kedua juga ada seorang ibu lagi memarahi anaknya dengan menyembunyikan permainan alat gamenya gitu. Dan ini mungkin saat ini juga menjadi cobaan ya, dimana ya kita nggak bisa keluar rumah, ya kita mainnya tentunya selalu dengan gadget. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, Enci mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahin papa atau mama? Nah, kalau mendengar tadi Semi bilang dia selalu dimarahin sama maminya. Nah, tandanya apakah maminya itu sayang atau enggak ya kepada Semi? Tentunya sebenarnya maminya sayang. Tindakan marah yang dilakukan oleh maminya atau papinya itu bukan tanda bahwa maminya tidak sayang. Dan juga itu sama kepada adik-adik. Ketika papi atau mami marah, pasti ada penyebabnya. Dan kemarahan itu sering dilakukan sebagai peringatan supaya lebih hati-hati, supaya lebih baik ke depannya. Gitu. Seperti gambar yang tadi, ibu itu marah kepada anaknya yang bermain bola di dalam rumah, sehingga membuat kaca rumah pecah. Saat kaca rumah pecah, bisa-bisa nanti serpihan kacanya itu kena ke anaknya, malah lebih bahaya lagi. Nah, oleh karena itu, belajar dari Hosea 6 pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah menghukum bukan berarti Allah gak sayang loh sama kita. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya umat bisa hidup lebih baik, supaya umat mengetahui hal yang benar sesuai kehendak Allah. Memang hidup dalam penghukuman bukanlah kehidupan yang mudah, karena itu merupakan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Namun, Nabi Hosea hendak mengingatkan kita umatnya bahwa penderitaan hidup dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh-sungguh berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti, kita akan harus selalu balik kepada Allah. Karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah yang akan menebus kita semua dari penghukuman, bahkan memulihkan kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, di slide berikutnya ini Enci mau memperlihatkan bahwa kehidupan baru dari Allah hanya bisa dirasakan oleh umat ketika umat sungguh benar-benar berani berbalik secara total dan sungguh hanya kepada Allah. Umat dituntut bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi harus lebih sungguh-sungguh mengenal Allah, mencari Allah tanpa syarat apapun, karena kesungguhan umat dalam mengenal Allah akan membuat umat dalam
dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Akan membuat umat melihat kehadiran Allah yang nyata seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Adik-adik, Enci juga mau menginformasikan bahwa tanggal 12 Oktober besok merupakan hari ulang tahun bagi opa oma yang berada pada pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU GPIB. Dan tentunya kekayaan pengalaman iman ini yang kita coba lalui juga dialami oleh mereka yang telah lanjut usia. Dalam HUT Pelkat PKLU ini kita diajak belajar dari pengalaman iman oma dan opa yang senantiasa memiliki ketekunan untuk secara sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang Enci mau nanya, siapa yang di antara adik-adik memiliki ketekunan mengenal Allah? Bagaimana sih caranya tekun mengenal Allah? Ada yang tahu? Ya, benar, rajin berdoa, rajin membaca firman Allah. Nah, kayak aktivitas minggu lalu itu dimana kita merangkum firman Allah, itu juga bagian dari cara-cara kita untuk melakukan tekun kepada Allah. Maka kasih Allah akan selalu kita rasakan. Dalam rangka HUT Pelkat PKLU, mari kita belajar dari oma dan opa yang tetap tekun berdoa dan membaca firman Allah serta bersyukur di dalam segala hal. Amin. Ya adik-adik, lagu respons diambil dari KC17, Burung Pipit yang Kecil. Ayo adik-adik nyanyi bareng-bareng Ci ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aktivitas kita hari ini ialah adik-adik dapat mengerjakan soal. Yang pertama, siapa adik-adik yang memiliki ketekunan mengenal Tuhan Yesus? Yang kedua, bagaimana cara adik-adik untuk lebih tekun mengenal Tuhan Yesus? Nah, adik-adik dapat mengerjakannya soalnya di Google Form, dan adik-adik dapat mengumpulkan ke grup WhatsApp Anak Tanggung. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami. Dalam doa syafaat ini mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tadi jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, selalu taat dan setia untuk melakukan hal-hal yang baik, karena kami yakin bahwa Tuhan Maha Baik, Maha Pengampun, dan Maha Mengasihi kami. Jika kami melakukan kesalahan, Tuhan Yesus yang baik, buatlah kami untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami. Terima kasih untuk mama papa yang sudah Tuhan Yesus berikan.
untuk kami. Tuhan Yesus, jaga mama papa kami, berikan mereka kesehatan, pekerjaan yang baik. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni atas segala dosa-dosa kami dan Tuhan memulihkan kondisi ini. Tuhan, tidak ada yang bisa memulihkan ini, hanya Tuhan yang mampu. Dengan kuasa-Mu, Engkau tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagi dokter, peneliti, maupun ahli-ahli yang saat ini sedang berusaha untuk menemukan vaksin untuk dapat memulihkan pandemi COVID-19 yang terjadi ini, dampingi mereka Tuhan, dan buatlah mujizat-Mu atas mereka, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kembali dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat akan gereja kami Nazaret ini. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta Henry, semua majelis, semua kakak-kakak pelayan kami, dan semua orang yang menjalani pelayanan di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami yakin Tuhan sudah mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan, doa ini belum sempurna, tapi akan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur ya. Disiapkan uangnya, ditaruh di amplop, titip mama papa untuk diserahkan ke gereja, atau bisa juga ditransfer. Sebagai nyanyian persembahan, kita nyanyikan bersama Kidung Ceria nomor 356, Kubri Persembahan. Sekarang mari kita bersama-sama doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Kami mohon, pakailah persembahan syukur kami ini berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Warta PA untuk pagi ini. Yang pertama, besok tanggal 12 Oktober itu hari ulang tahun Pelkat PKLU. Selamat ya buat oma-opanya di rumah. Selamat ulang tahun buat Pelkat PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, latihan paduan suara PA sudah dimulai loh. Setiap hari Sabtu. Atau info selengkapnya adik-adik dapat tanyakan kepada GVV. Bagi yang berminat untuk ikut, silakan daftar juga ke GVV. Yang ketiga, aktivitas untuk hari ini dibuat ya adik-adik. Jangan lupa. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini. Adakah pesan dari kitab Hosea tadi? Adik-adik telah mendengarnya, bukan? Ya, benar. Pesan kitab Nabi Hosea kepada kita adalah Tuhan itu penuh kasih dan setia adanya. Jadi, hendaklah kita juga tetap setia kepadanya dan tekun mencari Allah, karena Dialah satu-satunya yang memberkati, menopang, menuntun, serta membimbing kita. Berbahagialah setiap orang, setiap anak yang setia, berharap dan berlindung padanya. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Kidung Ceria 175. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas persekutuan yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi hidup setiap orang. Tolong kami agar rajin membaca Alkitab dan melaksanakannya. Tuhan Yesus, berkati juga persekutuan ulang tahun persekutuan lanjut usia yang ke-10. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.